Nikita walaupun saat ini sedang di dalam sel, tapi saya pastikan bahwa dia tidak akan. Ini kalau saya pesan untuk Dennis lebih berhati-hati saja, karena Ariel masih tetap sama seperti biasanya. Dia itu tahu dia digandrungin cewek-cewek, tapi dia pun tahu jika ternyata dia ini menjadi seorang suami, dia bukan seorang suami yang ideal. BCL masih akan disibukkan dengan Noah ya, putranya itu tadi, sehingga dia masih belum akan mau untuk memiliki hubungan dengan siapapun. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Seperti biasa di akhir tahun kita penasaran apa yang akan terjadi di tahun mendatang. Bersama saya adalah teman-teman dari Selebrita Pagi di Trans 7. Tanyanya apa? Satu-satu, mau yang mana dulu? Nikita walaupun saat ini sedang di dalam sel, tapi saya pastikan bahwa dia tidak akan dihukum. Jadi di sel sekarang ini sebenarnya kan menanti pengadilan kan. Nah, tapi nanti kalaupun ternyata ini dihukum, dipindah atau apapun, sepertinya dia tidak akan dipenjara. Dipenjara artinya itu jadi narapidana. Kalau sekarang ini kan masih di sel agar tidak melakukan perbuatan yang sama kan, seperti itu. Sepertinya nanti ini akan kasusnya itu berhenti, dia akan keluar dari sel itu tadi. Atau bukan keluar dalam artian, yang pasti tidak akan didakwa dan jadi ini terpidana. Itu yang saya lihat. Kalau menang sih tidak, tapi saya lihat ini lebih ke semacam perdamaian, tapi bukan dalam arti yang perdamaian, tapi akhirnya dicapai sebuah titik di mana ya sudah, ini akan selesai di sini dengan beberapa syarat. Saya kira itu. Nikita itu suka atau tidak suka, saya sih kurang suka cara menyampaikannya, tapi apa yang dibela itu saya terkadang salut karena saya nggak seberani dia. Tapi ya ini kan dua hal yang mungkin bertentangan, tidak bisa disampaikan secara langsung, dan ya agak sulit ya untuk kita bisa mengomentari Niki ini tadi, karena apa yang dibela ini sebenarnya benar gitu loh, cuman caranya ini kan terlalu berani sehingga membahayakan dia. Dan mungkin akhirnya kalaupun dia ini tidak seperti dulu lagi, bukan karena dia kehilangan nyali, tapi karena dia berpikir anak-anaknya ini semakin dewasa. Nah, ini yang terus kemudian saya takutkan dengan Dennis Syarista. Karena dia tidak memiliki anak, belum memiliki anak ya, dan ya dia masih single di sini, maka kalau saya pikir sih ini benar. Ya, memang terbalik, the hangman, seseorang yang terbalik, dan dia ini sepertinya dia ini terlalu, kalau saya pikir terlalu berani dengan apapun yang dilakukannya. Saya nggak tahu apakah dia tidak tahu, kalau saya kira itu resiko hukum akan bisa menanti akan apa yang dilakukannya. Tapi saya pikir ini adalah satu hal yang, ya ini kalau saya pesan untuk Dennis lebih berhati-hati saja. Karena saya tahu apapun yang dilakukannya dia merasa benar di sini. Tetapi cara melakukannya kembali lagi ini yang kita harus sangat berhati-hati. Karena jika orang yang berkuasa itu tidak suka, maka akan bisa melakukan apapun kepada kita. Ya, itu kata clue saya. Akan. Dennis is still Dennis, dan dia dengan apapun yang dia percaya ini tadi, dan saya pikir ya hati-hati aja. Tahun depan, ini kan ada masalah juga sama Dennisnya. Luna Maya kalau di karir masih akan bersinar, dia akan mendapatkan keberuntungan yang lebih lagi, tapi karir ini yang akan berbahaya karena inilah yang sebenarnya menghalangi dia ketemu sama jodohnya. Karena dengan semua yang dilakukannya ini, dia merasa sepertinya ya sudah hidupnya dia nyaman di sini, dia masih mencari sebuah alasan kenapa dia harus mencari Mr. Right itu tadi. Dia merasa dengan apapun kemarin yang terjadi, dia merasa bahwa ngapain sih kalau ternyata seperti itu lagi. Hatinya masih belum siap kalau ternyata harus menghadapi kenyataan pahit seperti kemarin, dan harus terpuruk lagi seperti kemarin juga. Sehingga kalau menurut saya sih dia akan sangat berhati-hati. Belum ada cinta untuk dia tahun ini sayangnya. Walaupun mungkin nanti akan ada sebuah berita dan sebuah desas-desus dia dekat dengan seseorang, tapi sayangnya ini pun bukan cinta sejatinya. Oke. Ariel sendiri, kita kan selalu berharap, saya pun juga termasuk endorsernya ya, pengennya Ariel masih tetap sama seperti biasanya. Ariel dengan Arielnya, dengan semua flamboyannya dia tadi, Ariel sepertinya itu memasuki sebuah fase di mana saat dia merasa sudah punya anak pun, dia tidak merasa perlu untuk ada sebuah pernikahan. Dengan semua yang terjadi dan bagaimana dia pun itu merasa bahwa rasanya dia itu tahu dia digandrungin cewek-cewek, tapi dia pun tahu jika ternyata dia ini menjadi seorang suami, dia bukan seorang suami yang ideal. Dia merasa itu karena dia masih suka hal-hal yang sifatnya itu kelelakian, kayak misalkan
naik motor, ketemu sama teman-teman, ngeband dan sebagainya. Dia masih belum merasakan ini adalah saat yang tepat. Saat yang tepat untuk Ariel bertemu dengan siapapun adalah saat nanti dia pensiun dan tidak manggung lagi. Saya lihat itu. Baru dia akan melabuhkan hatinya. Tapi sebelum itu terjadi, saya pikir ya hubungan ini akan TTM. Bahkan saat ini pun yang memiliki hubungan katanya dengan seorang wanita yang dia bukan artis tapi seorang mungkin kita bilang ya pesohor juga di Jakarta ini. Saya pikir itu memang benar adanya, tetapi hubungannya tidak lebih dan nggak akan ada satu hubungan serius yang menuju ke pernikahan untuk saat ini. BCL kamu kan bukan tambatan hatinya. BCL masih akan disibukkan dengan Noah putranya itu tadi. Sehingga dia masih belum akan mau untuk memiliki hubungan dengan siapapun. Dan ini saya lihat, jadi kayak setiap saat itu BCL kayak pengen memiliki hubungan dengan pria, tapi tunggu deh nanti Noah lulus ini. Nah udah lulus sekarang ini, misalkan dia lulus SMP atau apa nih sekarang itu kemarin. Begitu dia lulus, ternyata nanti, tunggu deh nanti dia lulus SMA atau apa. Jadi kayak sebelum Noah ini nanti akhirnya jadi dewasa, memiliki seseorang, misalkan pacar atau apa, dia kayaknya nggak akan memiliki seorang siapapun. Dan saya takutkan BCL ini akan satu klub sama Rosa. Teocha ini juga seperti itu. Jadi dia ya sudah, akhirnya dia hidup happy sama anaknya, nggak pernah terlihat untuk punya hubungan dengan siapapun. Jadi kalau saya pikir sih ini dua orang ini hampir sama. Cuman bedanya kan BCL image-nya kan, kalau Rosa ini kan lagu-lagunya lagu sedih. Brandnya pun ini brand modest woman. Cewek yang sopan dengan baju yang sopan dan sebagainya. Kalau BCL ini kadang-kadang kan tampil seksi, energik dan sebagainya. Sehingga orang ini berharap dia akan bertemu dengan seseorang yang dia akan nanti kalau saya bilang sepadan, tapi ternyata agak sulit karena BCL tetap menjadikan almarhum suaminya ini sebagai benchmark dan itu akan sulit. Dan saya pikir untuk melabuhkan lagi itu harus lebih baik lagi karena dia sekarang ini dia pitch-nya itu nggak dirinya sendiri tapi dia ada Noah. Paket ini harus bisa dihandle sama seseorang yang kalaupun iya saya lihat bahwa nanti akan ekspatriat lagi, bukan orang Indonesia. Maaf ya, bukan artinya bukan level lah kalau saya kira. Level itu bukan level dalam artian mohon maaf ya. Kalau Ariel dengar ini bukan artinya bukan, tapi kayak BCL itu carinya tuh yang lebih ningrat. Nah, ya kan. Ashraf ini kan ningrat kan, ada keturunan itu tadi. Kalau saya pikir lebih ke situ. Saya boleh kasih contoh sesuatu yang orang tua yang BCL ini kan pensiunan salah satu pejabat bank, namanya Bank Indonesia nih. Jadi kalau Bank Indonesia tuh saya pikir Bank Indonesia, terus kalau bank-bank yang lain ini kan levelnya beda kan sama ini kan. Iya, karena sudah pernah menikah dengan Ashraf. Nah, kata-kata saya jangan dipotong ya, kalau bisa dikasih ini time code di sini.